Percobaan hukum Hook dengan Pete. Percobaan hukum Hook. Nah, pada video ini kita akan mempelajari bagaimana caranya melakukan ujian praktek pada percobaan hukum Hook. Kalian buka postingan ibu yang ada di Google Classroom, kemudian buka file LKPD yang berisi nama kalian masing-masing. Di sini punya ibu tidak ada karena punya guru. Nah, di situ kalian bisa mengedit LKPD yang sudah ibu bagikan dan juga sudah selesai, bisa kalian kumpulkan kembali. Baca baik-baik petunjuknya dari judul mulai dilanjut ke tujuan, yaitu memvalidasi hukum Hook. Maaf, ini hukum Hook harusnya, dan menentukan hubungan massa dan gaya berat terhadap pertambahan panjang pegas. Baca dasar teorinya dan langkah percobaannya yang pasti. Pertama-tama buka simulator berikut dan klik lab opsi. Ini kalian praktekkan dulu di rumah sebelum ujian praktek. Kemudian setelah kalian membuka lab, ukur panjang mula-mula pegas. Ya, panjang mula-mula pegas itu adalah panjang pegas sebelum diberi beban. Kemudian kalian catat hasilnya di sini atau diedit di sini. Nah, bisa kalian edit dengan Google Dokumen. Catat di sini setelah kalian bisa mengukurnya. Ini bisa diedit. Lalu letakkan beban dengan massa 50 gram ke pegas. Tunggu sampai berhenti. Walaupun di gambar ini 100, tapi beban yang pertama adalah 50. Nah, setelah berhenti pegasnya, ukur panjang pegas setelah diberi beban dengan menggunakan penggaris dan catat hasilnya ke dalam kolom X1 pada tabel di bawah. Ini kolom X1. Nah, berapa setelah diberi massa 50 gram teh? Nah, maaf, ini ganti 100. Mulai dari 100 ya. Nah, ketika diberi massa 100 gram, itu berapa panjang pegasnya? Nah, kita coba buka percobaannya, diklik. Setelah terbuka, pilih lab, klik 2 kali. Nah, di sini ada lab. Ini adalah penggaris. Kemudian ini untuk menggeser massa. Dan ini adalah bebannya. Seperti itu. Oke, kita coba, kita ukur penggaris dengan penggaris sebelum diberi beban. Oke, kita ukur. Sangat kecil. Mulai dari sini kita ukurnya. Ternyata panjang pegasnya adalah 45 cm. Nah, ini adalah panjang pegas mula-mula sebelum diberi beban. Nah, kalian bisa edit di LKPD kalian, masukkan ke sini adalah 0,5
0,45 meter karena dari 45 cm. Nah, pertama-tama kemudian beri massa 100 gram. Beri massa 100 gram, penggarisnya boleh tetap didiamkan. Ibu beri massa 100 gram, tunggu sampai berhenti. Berapa panjang pegasnya setelah diberi massa 100 gram itu berubah menjadi 65. Kita tulis di sini panjang pegas setelah diberi gaya dalam meter, karena 65 berarti dibagi 100 0,65 cm. Nah, berapa pertambahan panjangnya? Berarti kan 0,65 dikurang 0,45. Dari mana? Dari sini nih. Dari panjang mula-mula pegas tadi kan 0,45 yang kita ukur sebelum diberi beban. Berapa? Ini kalian bisa pakai kalkulator. 0,2. Lanjut ke percobaan kedua, yaitu massanya 150 gram. Maka kita bisa menggeser nilai massa ini menjadi 150 gram. Perhatikan. Nah, ini sudah 150. Kalian ukur berapa panjangnya. Sekarang nilai panjang pegasnya adalah 70. Ibu tulis di sini 70 itu berarti 0,70 cm. Nah, pertambahan panjang pegasnya bisa kalian hitung. Nah, pada percobaan ketiga, keempat, dan kelima, kalian mengubah massa, digeser-geser sampai dengan 5 kali percobaan dan diukur panjangnya. Itu diulangi lagi ya, Ibu tidak melanjutkan di sini, tapi ketika percobaan nanti kalian melanjutkannya. Lanjut, ini harus diisi. Kemudian gaya berat itu adalah M dikali G. Keterangannya teh ada di bawah tabel. Nah, G nya 10, masanya berapa? 100 gram. 100 gram teh berapa kilogram? 0,1. Nah, maka ini 0,1 dikali dengan 10 sama dengan 1 Newton. Yang ini juga 150 gram teh berapa kilogram, diganti dulu. Kalau bingung pakai kalkulator. Jadi isi itu untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kan ini di poin kelima, ulangi percobaan sebanyak 5 kali dengan mengubah massa beban menjadi 100, 150, 200, 250, dan 300. Ini diisi semua. Panjang setelah diberi pegas berapa. Kemudian hitung nilai gaya pada masing-masing percobaan dengan persamaan F sama dengan M dikali G. Nah, bisa begini sih. Hitung di sini F sama dengan F1 sama dengan massa pertama dikali 0,1 dikali 10. Nah, terus yang kedua ini kan ada 5 kali percobaan. Nomor 1 ini F1 sebetulnya ya. F1 sama dengan M1 dikali G. Nanti untuk mencari F2 itu berarti gaya massa beban pada percobaan kedua. M2 dikali G sampai dengan F5. M2 teh berapa? 150 gram. 150 gram teh kalau dijadiin ke kilo dibagi 1000 ketemunya 0,15 dikali
timulna teh sabaraha? Aduh, kenapa adaannya 1,5 Newton. Tuliskan di tabel. Ini 1,5 gitu. Seterusnya dihitung satu-satu di sini sesuai perintah. Nah, bisa pakai kalkulator. Hitung yang ketujuh, hitung nilai pertambahan panjang pegas, kemudian masukkan datanya ke dalam tabel. Nah, ini juga dihitung satu-satu, masukin ke tabel. Tadi udah kasih contoh satu yang pertambahan panjang pegas percobaan pertama 0,65 dikurang panjang mula-mula pegas tadi di sini. Maaf. Berapa panjang mula-mula pegasnya? Tadi 0,45. Ketemunya 2. Nah, yang berikutnya dihitung juga 0,70. Hitung di bawah juga bisa. Delta X 2 T sama dengan X 2 dikurang X0. X2 teh sabaraha? X2 teh 0,70 kurang 0,45. X0 mah tetap 0,45 ya, cuman ada satu nilainya, berarti 0,25 meter. Cari lagi delta X3. Delta X3 sama dengan berarti X3 dikurang X0, harus punya nilai X3 di sini. Data keempat sampai dengan data kelima. Hitung semuanya, kemudian buatlah grafik hitung konstanta pegas. Nah, konstanta itu K adalah F dibagi delta X. Nah, kalau K1 itu konstanta pada percobaan 1. Berarti F1 dibagi delta X1. Semuanya harus pada percobaan 1. F1 itu seberaha? 1 Newton. Delta X1-nya berapa? 0,2. 1 dibagi 0,2. Pakai kalkulator kalau bingung. Sama dengan 10 dibagi 2. Isinya 5. 5 Newton per meter. Ini bisa dimasukin ke tabel sini. Ini 5. Nah, gitu. Lanjut K2, K3, K4, K5. Semuanya diisi supaya tabelnya ini terisi. Setelah itu buatlah grafik hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas. Hitunglah konstanta pegas menggunakan grafik. Nah, ini bisa menggunakan Google Spreadsheet, tapi data yang ini harus penuh semua, kayak data gaya dengan pertambahan panjang. Nah, ini semisal di sini 2, terus ini 2,5, ini 3. Ini hanya misal ya. Ini berarti 0,25. Di sini bisa 0,30, 0,35. Ini mah ibu cuma ngarang, harus dihitung beneran. Nah, tabel ini kan yang ditanya grafik gaya dengan pertambahan panjang. Kita buka Google Spreadsheet. Ini masukin datanya tadi, data gaya. Nah, terus ini pertambahan panjang. Nah, ini kayaknya berapa tadi? Dari 1, terus 1,5, 2. Cara bikin grafiknya nih ya. 2,5. Apakah semakin besar gaya semakin panjang atau semakin pendek? Yang dianalisis itu pertambahannya 0,2, kemudian 0,25, 26.
0,3, 0,35, 0,4. Nah, ini di blok. Setelah itu klik simbol plus ini yang ada di sini. Nah, pilih bagan. Nah, jenisnya jangan seperti ini. Jenisnya yang garis. Nah, seperti itu. Nah, kita pilih. Nah, untuk kalau membuat menggunakan HP, jenis yang dipilih itu biar terlihat hubungannya harus ada sumbu X dan sumbu Y, pilih yang sebar. Nah, nanti ini garisnya tinggal ditambahkan sendiri. Sumbu X-nya itu adalah gaya, sumbu Y-nya pertemuan panjang pegas. Nah, di sini kalian bisa ganti judul grafik, sumbu horizontalnya apa, gaya satuannya apa, Newton. Nah, gaya Newton, kemudian sumbu vertikal kirinya delta X biar nggak panjang, delta X T satuannya meter. Nah, gitu. Nah, sudah selesai grafiknya. Nah, grafik ini bisa kalian pakai. Nah, bagikan dan ekspor. Nah, simpan sebagai. Oh, ternyata tidak bisa. Kalau di komputer bisa, ini di apa namanya, di copy. Nah, kalau nanti tinggal kalian copy aja ini. Karena ini tidak bisa dibagikannya, hanya sebagai file Excel lagi. Nah, maka ini di screenshot aja kalau dari HP ya, ibu screenshot, set. Nah, kita edit langsung aja. Nanti kita masukkan ke dalam apa, ke dalam tugas tadi. Nah, setelah kita crop, mana tadi ya, gambar yang tadi kita copy ke dalam Google Doc kalian. Nah, ini bisa digariskan, tapi ini harus lurus ya. Tuh. Nah, gitu. Kalau dihubungkan, jadi semakin terlihat di sini semakin besar gaya, maka pegasnya juga akan semakin bertambah panjang. Seperti itu. Ini yang kita copy. Bukan, tidak perlu di copy, kalian buka LKPD kalian, lalu masukkan ke dalam sini grafik. Ini teh bisa menambahkan tambahkan gambar dari foto. Ibu langsung ke galeri yang ini. Ini sudah ada grafiknya. Di sini jelaskan apakah grafik yang Anda buat menunjukkan bahwa pegas mematuhi hukum Hooke. Jawab iya apa tidak. Iya, jika iya alasannya apa. Harus tahu dulu dasar teorinya, hukum Hooke apa, itu menyatakan apa. Sama enggak dengan grafiknya gitu. Menyatakan bahwa perpanjangan pegas sebanding dengan gaya yang diberikan. Berarti semakin besar gayanya, pegasnya semakin panjang. Oh, ternyata cocok hasil percobaannya, seperti itu. Jawab kesimpulannya. Kesimpulan itu menjawab tujuan. Tujuannya ada dua. Memvalidasi hukum Hooke, berarti
bahwa hukum percobaan pegas dapat membuktikan kebenaran hukum Hooke. Kemudian yang kedua, tujuannya? Menentukan hubungan antara gaya dengan pertemanan panjang. Berarti semakin besar, tadi kan gayanya dibikin semakin besar ya, besar gaya beban, maka pertambahan pegas semakin besar atau kecil? Semakin besar, artinya berbanding lurus. Gaya berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas. Seperti itu diisi semuanya. Selamat mencoba. Jika ada yang tidak paham bisa dihubungi ibu.